Saudara Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta istri dan kelima anaknya yang maju sebagai calon anggota legislatif nampaknya tidak bisa merasakan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat usai pemilihan umum 2024. Hari dan 6 anggota keluarganya diketahui nyalek di pemilu serentak 2024. Mereka semua maju melalui Partai Perindo. Hari mencalonkan diri di daerah pemilihan Banten 3. Namun Hari dan keluarganya gagal dalam Pileg 2024 kali ini. Penyebabnya adalah perolehan suara individu sebagai caleg di bawah para pesaingnya dan raihan suara partai belum menembus ambang batas parlemen. Dikutip dari data Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu atau Sirekap, Komisi Pemilihan Umum pada Kamis 22 Februari 2024, perolehan suara Haritanu yang bersaing di daerah pemilihan Banten 3 masih jauh di bawah lawan-lawannya. Haritanu sampai saat ini hanya berhasil meraup 17.990 suara di dapil meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Di dapil itu perolehan suara Haritanu kalah dari para politikus yang lebih beken seperti Sufmi Dasko Ahmad, Rano Karno, dan Airin Rahmi Diani. Sementara itu nasib istri Haritanu, Liliana Tanusudibyo yang maju di dapil DKI Jakarta II juga tak jauh berbeda. Perolehan suara sementara Liliana sebesar 14.538. Dengan jumlah perolehan suara sementara itu, peluang Liliana berkantor di kompleks DPR nampaknya tertutup. Selain itu, kelima anak Haritanu Sudibyo juga ikut maju sebagai caleg di sejumlah dapil. Namun perolehan suara mereka juga tidak cukup untuk mengantarkan menjadi anggota DPR. Anak sulung Haritanu, Angela Tanusudibyo, maju di dapil Jawa Timur 1 meliputi Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Perolehan suara sementara Angela adalah 13.110. Lantas anak kedua Haritanu Sudibyo, Valencia Tanusudibyo, bersaing menjadi caleg di dapil Jakarta 3. Perolehan suara sementara Valencia adalah 6.666. Adik Valencia, Jessica Tanusudibyo, maju sebagai caleg di dapil Nusa Tenggara Timur 2. Perolehan suara sementara Jessica yaitu 2.064. Sementara sang adik Clarissa Tanu memperebutkan suara di dapil Jawa Barat 1. Perolehan suara sementara Clarissa yakni 2.696. Sang bungsu Warren Tanusudibyo yang bersaing sebagai caleg Perindo di dapil Jawa Tengah 1 memperoleh suara sementara 1.428. Perolehan suara sementara Partai Perindo sampai saat ini sebesar 878,066 atau 1,28% dari jumlah suara sementara nasional. Alhasil, Partai Perindo belum bisa menembus ambang batas parlemen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni sebesar 4%. KPU menyatakan data yang tersaji di dalam Sirekap hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara. Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota kabupaten, provinsi, hingga pusat dengan penandatanganan berita acara pada setiap tingkatan. Dengan kata lain, hasil penghitungan yang diakui adalah yang dilakukan secara resmi atau real count tetap akan dilakukan lewat rekapitulasi berjenjang. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, KPU mempunyai waktu sampai 19 Maret untuk menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara hingga tingkat nasional atau paling lambat diumumkan pada 20 Maret 2024. Penetapan hasil pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.